Silakan dibuka halaman 24 dan 25 ISPS. Dan Ibu juga tampilkan di layar tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, ya. Operasi cerita bilangan bulat. Iya. Oke. Nah, semuanya bisa lihat di layar ya. Nah, yang Ibu akan jelaskan di sini yaitu tentang bagaimana sih kita kalau dikasih sebuah soal cerita itu menyelesaikannya seperti apa. Nah, nih, berikut ini adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat ya. Kalian bisa jumpai di buku ESPS halaman 24 yang di kotak biru ya. Itu sama dengan yang Ibu tampilkan di layar ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah tentukan hal yang diketahui dalam soal. Nah, di soal itu apa aja yang diketahui? Itu yang pertama. Ya, jadi setiap kita mengerjakan soal cerita, yang pertama kita tuliskan adalah yang diketahui itu apa dulu gitu. Nah, langkah yang kedua adalah tentukan hal yang ditanyakan. Nah, yang kedua yang ditanyakan itu apa? Seperti biasa ya, tidak hanya di soal cerita bilangan bulat, tapi di soal cerita berbagai materi itu seperti ini langkahnya ya. Terus yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Nah, apa sih model matematika itu? Model matematika itu yang dimaksud adalah kalimat matematika. Kalimat matematika itu seperti operasi hitung. Jadi dia penyelesaian soalnya itu kita tambah atau kita kurang, apa kita kali atau bagi atau campuran antara tambah dan kali. Nah, itu namanya model matematika atau kalimat matematika. Ya. Jadi misal ada 15 tambah negatif 10. Nah, itu namanya model matematika atau kalimat matematikanya. Ya. Nah, setelah kita buat kalimat matematika, baru yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Nah, maksudnya yang nomor 4 ini adalah kita hitung dari kalimat matematika tersebut, kita selesaikan atau kita hitung. Ya. Nah, setelah itu baru selesai apa yang kita kerjakan di soal cerita. Ya. Nomor 5, poin langkah kelima yaitu periksa kembali jawabannya, dicek lagi sesuai enggak sama yang ditanyakan dan kita tulis kesimpulannya. Contohnya, jadi bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita akan praktikkan nanti di soal cerita yang ada di latihan 11 ya. Tapi langkah pertama kita memang harus tahu dulu langkah-langkah menyelesaikan soal cerita ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang ada di halaman 24 bagian bawah, contoh soal yang ada gambar penyelamnya ya. Nah, Ibu nggak tampilkan di screen, tapi kalian bisa lihat di ISPS halaman 24 ya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau di pernyataan matematika ya, jika ada kata-kata entah itu 3 meter, apa 5 meter, terus ada kalimat di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut itu menunjukkan bahwa 3 meter tadi adalah negatif. Nah, itu ya yang perlu kita catat. Jadi kalau ada kata-kata di bawah permukaan laut ya di soal cerita matematika itu kita tuliskan dengan kita simbolkan dengan negatif ya, negatif juga. Nah, selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, menyelam lagi sejauh 4 meter. Kalau yang namanya menyelam itu berarti di dalam laut naik apa turun? Pastinya lebih turun lagi ya kan, namanya menyelam lagi berarti lebih turun lagi. Nah, itu berarti kita simbolkan dengan negatif juga karena posisinya ada di bawah permukaan laut ya. Nah, di manakah posisi penyelam sekarang ya? Ini soal nomor 1 di halaman 24, contoh soal ya. Nah, kita bisa lihat di garis bilangan yang ada di situ ya. Posisi awal penyelam negatif 3. Setelah itu dia menyelam lagi sampai di posisi menyelam lagi 4 meter berarti ke bawah ya. Nah, sampai dia di posisi akhir. Nah, kalimat matematikanya adalah posisi akhir sama dengan negatif 3 tambah negatif 4.
Maksudnya negatif 3 itu negatif 3 dibawa ke kedalaman laut, terus ditambah lagi menyelam lagi negatif 4, menyelam lagi atau turun lagi 4 meter ya. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi posisi penyelam ada di negatif 7 atau 7 meter di bawah permukaan laut ya. Nah, itu salah satu contoh soal dan penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang untuk nomor 2 dan nomor 3. Kalian nanti bisa baca sendiri contoh soalnya. Masih serupa ya, hanya bedanya itu soal tentang suhu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang menyelesaikan soal cerita? Ada yang mau ditanyakan tentang menyelesaikan soal cerita, langkah-langkahnya? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita langsung praktekkan aja ya, biar lebih paham. Kita langsung praktekkan soal cerita di latihan 11 ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1 kita kerjakan bersama-sama dulu. Tapi jadi untuk soal cerita itu kita harus fokus apa yang dimaksud di soal tersebut ya. Perhatikan baik-baik nomor 1, halaman 25, latihan 11. Bisa juga dilihat di screen ya. Latihan 11 nomor 1 tentang suhu udara atau temperatur udara ya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah pada siang hari adalah 2 derajat Celcius ya. Suhu mula-mula ya di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius ya. Berarti Ibu tuliskan suhu awal ya, suhu di siang hari berarti suhu pertama yang diketahui, suhu awal adalah 2 derajat Celcius ya. Kalian tulis 2 derajat Celcius, di sini Ibu tulisnya 2 Celcius aja ya. Nah, setelah itu pada malam hari temperaturnya atau suhunya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berarti Ibu tuliskan suhunya pada malam hari turun apa naik tadi? Turun ya. Turun menjadi berapa? Turun menjadi negatif 5 derajat Celcius ya. Itu ada derajatnya, kalian tuliskan lagi ya. Kalau Ibu mau ngetikkan derajat nanti terlalu lama nyari simbolnya, jadi kalian tuliskan sendiri derajatnya, oke. Nah, yang Ibu tuliskan ini suhu awal 2 derajat, suhu malam turun jadi negatif 5 derajat itu adalah diketahui ya. Jadi di soal cerita itu langkah yang pertama ini diketahui ya. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam di kota tersebut? Berarti yang ditanya adalah yang ditanya itu apa? Ditanya ya. Yang ditanya adalah penurunan suhu. Nah, gini yang ditanya adalah penurunan suhu dari siang ke malam. Siangnya 2 derajat, malamnya jadi negatif 5 ya. Kalau 2 ke negatif 5 naik apa turun tuh? Turun kan? Ya, turun karena kita tahu sendiri ya bahwa yang bilangan bulat positif itu lebih besar daripada yang negatif ya. Jadi kalau dari 2 ke negatif 5 itu turun ya. Nah, ditanyakan berapa penurunan suhu. Nah, sekarang penyelesaiannya ya. Nah, sekarang jawabnya bisa ditulis jawab atau di YWB juga boleh ya. Nah, bagaimana nih penyelesaiannya? Bagaimana kita bisa tahu penurunan suhu? Nah, ada yang tahu? Jadi, kita tuliskan dulu suhu awal. Suhu awal tadi berapa? 2 derajat. 2 derajat Celcius, betul ya. Tapi kalau untuk di kalimat matematika, derajat Celciusnya tidak usah dituliskan, tidak apa-apa ya. Karena biar kita fokus ke bilangannya aja, ke angkanya aja. Oke, 2 derajat. Setelah itu di soal tadi ada kata-kata temperaturnya turun. Nah, di sini ada kata-kata turun. Berarti kalau turun itu menunjukkan operasi hitungnya apa? Tambah atau kurang?
Kurang. Betul sekali, kurang. Jadi di sini kurang itu tidak asal ya. Tidak asal, tapi kurang itu maksudnya turun ya. Nah, terus turun menjadi berapa? Negatif 5. Nah, kita tuliskan negatif 5, tapi jangan lupa kasih kurung ya. Kenapa dikasih kurung? Karena biar tandanya tidak bercampur, ada kurang, ada negatif, biar tidak, kalau kalian nulis terlalu mepet kan nanti disangkain 5-nya bukan negatif gitu kan. Nah, sekarang kita sudah tahu kalimat matematikanya, 2 kurang negatif 5 ya. Sebenarnya nggak dikasih kurung nggak apa-apa, asal kalian menulisnya ada jaraknya gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan sama dengan, nah, kemarin kalau ada soal seperti ini, sudah Ibu kasih tahu caranya biar mudah menghitungnya. Gimana kemarin? Jika ada tanda kurang dan negatif berdekatan, maka tandanya bisa kita dapatkan tandanya dikalikan. Nah, yang dikalikan tandanya saja ya, yang dikalikan operasi hitungnya saja ya. Jadi ini ada negatif bertemu negatif. Di sini ada negatif bertemu negatif. Tandanya sama. Berarti jadi apa? Negatif bertemu negatif jadi apa? Tambah. Ya, betul. Negatif bertemu negatif jadi positif atau tambah. Ya. Nah, ini ya, ada negatif, ada kurang, ada negatif. Kalau tandanya berdekatan seperti ini, bisa kita kalikan atau kita satukan jadi tambah. Ya, karena tandanya sama, jadi tambah. Kalau tandanya beda, kurang sama positif, atau misalnya positif sama negatif. Nah, itu baru jadi negatif atau jadi kurang ya. Oke, 2 tambah 5 ya. Jadi 5-nya udah enggak negatif lagi karena tadi tandanya sudah kita satukan ya. Oke, tinggal dihitung. Berapa hasilnya? 7. 2 tambah 5 7. Oke, 7. Nah, setelah itu ini termasuk langkah yang keempat ya. Nah, setelah itu baru langkah yang kelima, kita periksa kembali, kita cek lagi, dan kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, jadi suhunya berapa? Suhu, penurunan suhu ya. Suhu akhir adalah, boleh ditulis jadi penurunan suhu adalah, gitu juga boleh. Jadi suhu akhir adalah 7 derajat Celcius ya. Oke. Derajat Celciusnya boleh disingkat pakai apa namanya tanda lingkaran kecil di atas sama C gitu boleh ya. Oke, sampai di sini bisa difahami? Oke, kalau bisa difahami, Ibu beralih ke ini ya, Ibu beralih ke soal nomor 2 ya. Sudah? Kita ke nomor 2 ya. Kalau yang ketinggalan boleh di screenshot. Oke. Nomor 3. Iya maaf, maksudnya yang kedua yaitu nomor 3 yang akan kita kerjakan ya. Jadi hari ini kita mengerjakan soalnya nomor ganjil saja ya. Sebentar, yang ini Ibu hapus dulu. Maaf. Nah, oh iya sebentar lagi nanti kalau misalnya ada matinya bergabung lagi seperti biasa ya. Sebentar, ini kok jadi nomor 7. Ibu mundurin dulu ke nomor 3 ya. 753. Oke, nomor 3 sekarang kita kerjakan. Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Ya. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter. Ya, seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter. Bisa kita tuliskan apa? Ikan pada kedalaman. Ya, oke. Terserah bahasa kalian ya, bisa ditulis seperti ini. Ikan berenang di kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Tadi kalau sudah Ibu jelaskan, kalau di bawah permukaan laut itu artinya
Apa? Turun. Ya betul, di bawah permukaan laut itu artinya negatif. Jadi ada kata-kata 4 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 4 ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya ya. Jadi bayangkan ikan di bawah di kedalaman 4 meter, itu ikannya melihat umpan tepat di bawahnya dia. Nah, ikan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut ya. Umpan di mana posisinya? Kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Berarti Ibu tuliskan berapa nih? Negatif 11. Betul. Negatif 11. Kenapa 11-nya jadi negatif? Karena ada kata-kata di bawah permukaan laut ya, tepat di bawahnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini diketahuinya ya. Boleh kalian tulis diketahui atau diket itu boleh ya. Nggak ditulis pun nggak apa-apa. Sekarang langkah yang kedua apa tadi? Ditanya atau gitu ya. Nah, ditanya, apa yang ditanya? Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Berarti berapa meter ikan harus turun? Kita singkat seperti itu ya. Ikan harus turun. Nah, itu ditanya. Sekarang langkah ketiga, jawab tapi dengan kalimat matematika. Kira-kira seperti apa kalimat matematikanya? Ayo, silakan dijawab. Gimana kalimat matematikanya? Negatif 4. Betul, negatif 4. Setelah itu? Negatif 11. Nah, hampir betul, tapi belum tepat ya. Kurangi Negatif negatif 11. 4. Negatif Kurangi 4. Iya, betul. Negatif 4. Jangan lupa ada kurang dulu. Baru negatif 11. Baru negatif 11. Kenapa di sini ada kurang, Bu? Karena di situ tadi kan kita lihat di kalimatnya ikan tersebut melihat umpan di bawahnya. Ya? Kalau ada ikan, terus umpannya di bawah, berarti si ikan itu akan naik atau turun? Akan turun, ya kan? Ikan tersebut untuk mendapatkan umpan harus turun. Nah, kalau turun berarti kurang ya. Kalau turun berarti kurang atau negatif lagi ya. Jadi negatif 4 dari sini kurang negatif 11. Kurangnya itu karena kata-katanya si ikan tadi mau turun, mau menangkap umpan ya. Sama dengan berapa? Nah, bisa kita hitung. Ada tanda berdekatan. Ada tanda Ya, berdekatan oke, dikasih. kita tuliskan kembali negatif 4 ya. Terus di situ ada tanda berdekatan, kurang dan negatif jadi apa? Lagi ya, Bu. Ya, jadi Positif, ada dua positif. tanda Negatif berdekatan. 4 ditambah 11. Ya, negatif berdekatan atau kurang dan negatif jadi tambah ya. Tambah berapa? Tambah 11. 11 aja, udah nggak ada negatif lagi karena tanda negatifnya lagi tadi sudah disatukan dengan tanda kurang ya. Biar lebih mudah menghitungnya. Sama dengan berapakah? Nah, negatif 4 tambah 11 bisa kalian hitung dengan punya hutang 4 dibayar 11. 7. Berapa? 7. Punya hutang 4 dibayar 11, jadi hutangnya lunas tapi masih ada sisa uang yaitu 7 gitu ya. Nah, jadi hasilnya 7. Nah, sampai di sini langkah keempat menyelesaikan kalimat matematika sudah ya. Sekarang lanjut ke langkah kelima. Kita cek kembali dan kita tuliskan kesimpulannya. Jadi apa? Ikan harus ngapain? Ikan harus turun. Betul. Ikan harus turun berapa? Sejauh berapa?
7 meter. Betul, 7 meter ya. Jadi kan harus turun 7 meter dari kedalaman tadi itu ya, dari negatif 4 ke negatif 11. Dia harus turun 7 meter untuk mendapatkan umpan ya. Nah, sampai di sini bisa difahami? Oke, yang belum silakan ditulis dulu, yang belum paham boleh ditanyakan dulu. Kalau malu nanya boleh di chatting secara pribadi ya, atau bisa juga nanti ditonton lagi recordingnya matematika ya, biar lebih paham, atau ada yang ketinggalan ya. Sekarang kita lanjut ke soal lanjut ke soal nomor 4 ya. Maaf, nomor 4. Nomor berapa tadi? Betul. Soal yang ketiga yaitu nomor 5 ya. 1 menit lagi mati. Jadi kita udah matikan dulu, setelah itu gabung ya. Tanggung 1 menit lagi. Nomor 4 ada belum? Ya, setelah ini bergabung ya, Ibu matikan dulu. Kalian join